Shalom adik-adik, selamat pagi, bertemu lagi dengan Kak Lady di Kid for Christ Online Service. Yeay! Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita duduk yang manis. Udah pada mandi kan, udah pada makan kan? Jadi harus fokus ya. Yuk, kita mau bersatu dalam doa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kami boleh bangun, kami boleh melakukan aktivitas kami Bapa. Sebentar Tuhan kami mau ibadah, biar kiranya Tuhan kami mau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu, haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau berikan yang terbaik. Semuanya harus berdiri, harus gerak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, muter, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, lompat-lompat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, nari-nari. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, jempol. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Mari yuk, gak ada yang main-main lagi. Kita mau pejamkan mata, lipat tangannya. Kita mau fokus sama Tuhan.
Kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari Tuhan yang boleh Engkau beri Tuhan bagi kami Bapa. Sungguh indah Tuhan setiap hari-hari Tuhan yang boleh kami jalani Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita mau naikkan pujian kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Engkau baik Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan pikiran kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, biar kiranya Tuhan kamu urapi hambanya, sehingga setiap firman yang boleh ditabur, boleh berakar kuat, boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, puji nama-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, pagi ini kita mau sama-sama lagi belajar firman Tuhan ya. Adik-adik, di awal dari firman Tuhan ini Kak Tina mau tunjukin 2 gambar ya. Satu gambar ada hati yang warnanya merah muda atau pink, dan satu lagi ada yang berwarna hitam. Kenapa Kak Tina kok ada 2 gambar ya? Yang merah muda atau yang cantik, hati yang cantik ini isinya tentang hal-hal yang baik adik-adik. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri ya, tentang buah roh ada 9 ya, semuanya ada di dalam hati yang cantik ini yang berwarna merah muda. Tapi di hati yang hitam isinya apa ya Kak Tina, kok serem banget ya hitam ya? Iya, karena di dalamnya isi tentang hal-hal yang tidak baik adik-adik. Ada kemarahan, ada iri hati, ada dendam, ada pokoknya segala sesuatu ya tentang hal-hal yang tidak baik ya. Nah, di dalam Alkitab ada juga cerita tentang hati adik-adik. Jadi ya ketika hati itu menyimpan hal yang tidak baik, terjadi hal-hal yang tidak baik juga. Ya, kita mau buka sama-sama di dalam Kejadian 4. Kejadian 4 judulnya Kain dan Habel. Ya, jadi mereka ketika mereka sudah, Kain dan Habel sudah sama-sama punya pekerjaan, di satu waktu mereka sama-sama mau mempersembahkan hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka ya. Kain sebagai petani, dan juga Habel sebagai peternak. Jadi Kain mempersembahkan sayuran, buah-buahan yang menurut Kain itu sudah yang terbaik. Demikian juga dengan Habel, dia mempersembahkan ternak yang gemuk-gemuk, yang baik untuk Tuhan. Jadi semuanya dipersembahkan di satu hari yang sama, di atas mezbah, sama-sama dipersembahkan. Dan ketika semuanya sudah dipersembahkan, ternyata adik-adik apa yang terjadi? Ternyata persembahannya Kain ditolak sama Tuhan, gak berkenan sama Tuhan. Yang diterimanya persembahan dari Habel ya. Pada saat Kain tahu bahwa persembahannya ditolak sama Tuhan, dia marah adik-adik. Ya, dia marah terus dia bilang, ih kenapa sih? Kok persembahanku gak diterima sama Tuhan? Kok hanya persembahannya Habel aja? Ih awas nih ya Habel ya, aku gak suka sama kamu. Kenapa sih? Apa sih yang salah sama persembahan aku gitu ya? Ya, ketika dia marah, timbul panas hati, mukanya muram, sebenarnya Kain sudah ditegur sama Tuhan. Kita mau lihat sama-sama di dalam Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Terus ayat 6-nya firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya jadi pada saat dia panas hati, Tuhan sudah negur, kenapa panas hati dan mukamu muram ya? Seharusnya pada saat Tuhan tegur, Kain sudah bisa koreksi diri ya. Mungkin dia bisa oh iya ya, mungkin ada sebagian daripada sayur-sayuran aku yang layu, ada sebagian daripada buah-buah aku yang busuk, jadi Tuhan gak terima persembahan aku ya. Tapi Kain tidak mengoreksi dirinya, dia malah tambah panas hati, dia tambah marah ya. Seperti di ayat 7 juga katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kata Kain kepada Habel, Habel kita pergi yuk ke padang yuk. Jadi pada saat setelah kejadian itu dia mengajak adiknya untuk pergi ke padang ya.
Jadi Habel ikut aja nih, dia nggak punya pikiran apa-apa, dia nggak punya pikiran yang buruk tentang kakaknya ya. Dia pikir mau ke Padang nih, mungkin mau melakukan sesuatu yang baik ya di sana. Ternyata begitu sampai di Padang, apa yang terjadi adik-adik? Kain memukul Habel dan membunuh adiknya ya. Dia memukul Habel dan membunuh adiknya. Jadi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Kain punya pikiran yang buruk, punya kekesalan hati sama Habel adiknya, dan ketika dia tidak berusaha untuk menghentikan segala pikiran-pikiran jahat yang ada, yang timbul dari hatinya, dan itu terus terjadi sampai akhirnya dia apa? Akhirnya dia membunuh adiknya, membunuh Habel ya adik-adik. Dan ketika dia merasa kesal hati, ketika dia merasa tidak suka dengan adiknya, itu berlanjut dan akhirnya menjadi apa adik-adik? Menjadi dosa karena dia membunuh adiknya. Padahal kalau dia ketika ditegur sama Tuhan, kenapa engkau sedih dan mukamu muram? Seharusnya bisa koreksi dirinya. Ketika dia mau koreksi dirinya, dia mau memperbaiki dirinya, dia tidak harus sampai membunuh adiknya Habel ya. Dia bisa bisa mengerti bahwa Tuhan nggak terima karena ini ya. Jadi dia nggak usah harus sampai membunuh Habel adiknya ya. Adik-adik, betapa mengerikannya kalau kita menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita ya. Kalau misalnya kita kesel sama adik kita kesel sama papa mama, lebih baik kita cepat-cepat datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan Yesus, tolong saya lagi marah nih sama adik saya. Tuhan tolong ya supaya saya nggak kesal, saya nggak marah terus. Jadi apa? Jadi kita nggak sampai melakukan dosa ya, nggak sampai melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Kain adik-adik. Kita minta ampun sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan, tolong saya, pulihkan hati saya, berikan sukacita damai sejahtera yang baru ya. Dan ketika kita dipulihkan, ketika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, maka kita juga akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari perbuatan kita. Dan apa? Dan kita bisa menjadi berkat buat bukan saja orang-orang di sekitar kita, bukan papa mama kita, bukan adik-adik kita atau kakak kita aja, tapi juga apa? Tapi juga semua orang di sekitar kita. Dan kita mau belajar dari Kain ya, ketika dia menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hatinya, dan dia juga mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari perbuatannya. Dan itu tidak boleh terjadi adik-adik. Kita harus punya hati yang isinya apa? Isinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan semuanya ya tentang buah roh yang itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Adik-adik nanti bisa baca ya di rumah ya. Itu ada semuanya di situ, Galatia 5 ayat 22. Biarlah kita boleh isi hati kita dengan hal-hal yang baik, yang semuanya mendatangkan sukacita buat kita bisa jadi berkat buat orang lain, dan terlebih kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini Kak Tina akhiri dengan satu ayat hafalan ya. Adik-adik boleh baca di dalam Amsal 4 ayat 23, bunyinya tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi hati yang baik, ketika kita menjaga hati kita dengan hal-hal yang baik, maka keluarnya juga hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa jadi berkat buat orang lain, dan terlebih hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ya. Terlebih lagi di masa-masa yang sekarang ini, ketika kita tetap ada di rumah, ketika kita tetap bertemu dengan orang tua, dengan adik kakak kita mau tetap bersukacita, tetap menikmati waktu-waktu kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Yuk adik-adik, kita akhiri firman Tuhan pagi ini ya. Kak Tina mau tutup dalam doa. Adik-adik lepat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami mau menjaga hati kami, bagaimana kami mau mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik Tuhan, supaya ketika hati dan pikiran kami isi dengan hal yang baik, maka yang keluar, yang kami lakukan juga bisa
menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, dan terlebih apa yang kami lakukan juga bisa membuat nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, tolong berkati juga papa mama kami, berkati pekerjaan, usaha mereka, bahkan juga berkati akan sekolah kami Tuhan, supaya kami boleh jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan Tuhan juga memberkati kami juga dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami sampaikan kepada Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gimana tadi firman Tuhannya? Pasti memberkati kan? Oh iya, tadi di mana ayat hafalannya? Ayat hafalannya kakak ulangi ya, ada di bawah sini. Adik-adik jangan lupa buka Alkitabnya, cari ayatnya dan dihafalin ya. Karena apa? Karena setiap ayat yang kita baca itu boleh menguatkan kita boleh bertumbuh dalam iman kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan tiap minggu loh adik-adik. Oh iya, ibadah kita udah selesai adik-adik, tapi jangan khawatir. Besok, minggu depan akan ada ibadah lagi pukul 9. Adik-adik jangan lupa bangun pagi, siapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat, walaupun kita gak ketemu, kakak kangen sama adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus